sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 45.000 rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus, bin Thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu, sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu nggak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizolimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Nggak banyak selang tempo itu, nggak percaya cobain dah. Nyobain aja kan nggak bayar, umpama memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untayan air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah, maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah, karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya.
Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim karena beliau sendiri memang mengalami umur 6 bulan dalam kandungan ibu beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di? Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di? Masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita, sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzakh, munkar nakir tidak akan sempat tanya kau belajar komputer apa tidak. Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya matematikamu nilainya berapa. Yang ditanya kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah baik dalam ucapan
dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan, tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satupun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tiqad kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan, yang terwujud tentulah kepincangan, yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wasihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, mengamalkannya lebih haram lagi.
Sebab itu saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai ketok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi, tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro, artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatayyara lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu, nah bunyi burung tuh, maling liwat. Maling liwat, burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk tatayyara lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang nggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustadz ceramah, kiai ngaji, nggak mau didengerin, burung dengerin bener. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatayyara lahu. Au takahana, atau bertenung, au tukuhina, atau minta ditenungkan, au sahirolahu, atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri, tidak apa-apa. Yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita manusia makhluk nyata, kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya bagi kita keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun, dari baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah,
Jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya.